Maybe our hearts have had enough. I was a soul who needed saving. There is no love, enough is enough. I pick up the phone, I hear you calling. The weight of the world hangs off of your words. And where do we fight this feeling, darling? There is no love, enough is enough. I know that your heart can fight your mind. Baby, I gotta know we still got time. You were never wanna leave me all alone. So why you gonna treat me so cold? Without you, losing my head, my heart is about to explode. I know what we're feeling in a moment. You say that you don't know where we're going. Without you, losing my head, 'cause love's just a moment we had. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen laba, terkhusus untuk pola manajemen laba dan mekanisme manajemen laba. Pola manajemen laba. Manajer dapat terlibat dalam beragam pola manajemen. Yang pertama, talking about, di mana pola ini sering terjadi selama periode tekanan organisasi atau reorganisasi, termasuk perekrutan CEO baru. Ketika perusahaan harus melaporkan kerugian, manajemen akan melaporkan kerugian yang berjumlah besar. Pola ini dilakukan dengan menghapus aset dan menyediakan biaya di masa depan yang diperkirakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan probabilitas laba di masa depan. Yang kedua itu meminimalkan laba. Pola seperti ini mungkin dipilih oleh perusahaan yang nampak secara politik selama periode profitabilitas yang tinggi. Kebijakan yang menyarankan dilakukannya minimalisasi pendapatan, termasuk penyusutan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dengan cepat, mengeluarkan biaya pengiklanan dan penelitian dan pengembangan. Pola ini serupa dengan talking about, tetapi lebih halus dan biasanya dilakukan pada saat perusahaan memiliki probabilitas tinggi. Yang ketiga, memaksimalkan laba. Manajer dapat terlibat dalam pola untuk memaksimalkan pendapatan yang dilaporkan untuk tujuan-tujuan bonus. Semua tidak menempatkan mereka melampaui batas atas. Perusahaan yang hampir melakukan pelanggaran ketentuan perjanjian hutang juga dapat memaksimalkan pendapatan. Keempat itu income something atau meratakan laba. Barangkali manajemen laba yang paling menarik. Dari perspektif penyusunan kontrak, para manajer yang menghindari risiko akan lebih menyukai aliran bonus yang tidak terlalu variabel, dengan semua hal lain yang dianggap sama. Akibatnya, para manajer mungkin meratakan pendapatan yang dilaporkan sepanjang waktu supaya mereka dapat menerima kompensasi yang relatif konstan. Selanjutnya, peralatan laba juga mungkin digunakan. Yang pertama, manajer yang menentang resiko, yang mana mereka akan memilih aliran bonus yang kurang bervariasi, oleh sebab itu ingin meratakan laba bersih. Yang kedua, manajer yang bermaksud mengurangi volatilitas laba bersih dilaporkan untuk mengurangi probabilitas terjadinya pelanggaran perjanjian pinjaman jangka panjang. Yang ketiga, manajer yang ingin mengurangi kemungkinan pemecatan dari jabatan. Yang keempat itu, manajer yang ingin meratakan laba bersih dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal.
Hal ini dapat menyampaikan insight informasi kepada pasar dengan memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan kekuatan laba persisten yang diperkirakan. Selanjutnya, mekanisme manajemen laba. Menurut Subramaniam dan John 2013 menjelaskan dua metode utama manajemen laba. Pertama, pemindahan laba. Pemindahan laba merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode lainnya. Pemindahan laba dapat dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Kedua itu manajemen laba melalui klasifikasi. Laba juga dapat ditentukan dengan secara khusus mengklasifikasikan beban dan pendapatan pada bagian tertentu laporan laba rugi. Bentuk umum dari manajemen laba melalui klasifikasi adalah memindahkan beban di bawah garis atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang sehingga tidak dianggap penting oleh analisis. Adapun mekanisme manajemen laba lainnya yang digambarkan oleh Sulistianto 2018 sebagai berikut. Yang pertama, meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi akuntansi yang selama ini telah digunakan perusahaan. Sebagai contoh adalah umur ekonomis aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud, atau persentase biaya kerugian piutang. Yang kedua yaitu mengubah atau mengganti metode akuntansi. Seorang manajer hanya mau menggunakan suatu metode akuntansi tertentu apabila ada manfaat yang bisa diperoleh. Manajer mempunyai kebebasan untuk mengubah atau mengganti metode akuntansi yang selama ini dipakainya dengan metode akuntansi lain. Yang ketiga itu permasalahan cadangan. Cadangan merupakan laba yang ditarik ke belakang dari periode pengakuan sesungguhnya dan menggunakan pada saat dibutuhkan. Contohnya adalah cadangan kerugian piutang, penurunan nilai persediaan. Hal ini dilakukan perusahaan dengan tujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu tinggi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharia dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari manajemen laba, yaitu saya akan menjelaskan tentang sisi buruk manajemen laba. Baik, dalam SFAC 8 disebut bahwa pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi investor saat ini dan investor potensial dan kreditor dan penggunaan lain dalam membuat keputusan yang rasional. Baik, kriteria utama dari informasi akuntansi adalah relevan dan reliable atau andal. Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan menguatkan atau mengubah penghargaan para pengambilan keputusan. Dan informasi tersebut adalah andal apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakaian informasi tergantung dengan informasi tersebut. Manajemen laba dapat ditimbulkan kontroversi karena dapat menyesatkan pemakaian laporan keuangan. Loomis
tahun 1999 dalam Elias tahun 2002 menegaskan bahwa manajemen laba menerbitkan investor tidak mengetahui nilai bisnis yang sebenarnya. Baik, menurut manajemen laba mengaburkan informasi kinerja ekonomis perusahaan karena ada kondisi di mana manajemen perusahaan memiliki akses informasi langsung, sementara sebagian stakeholder tidak. Ada sebagian informasi yang tidak tersampaikan ke stakeholder. Manajemen di sisi lain memegang dapat menggunakan kebijakan untuk membuat laporan keuangan lebih informatif, mencerminkan kinerja perusahaan sesungguhnya, misalnya melalui pemilihan metode akuntansi atau estimasi untuk memberikan sinyal yang memadai bagi penilaian kinerja perusahaan. Akan tetapi, kebijakan akuntansi untuk membuat laporan keuangan lebih informatif kepada pengguna tidak masuk dalam definisi. Kontribusi muncul ke kita manajemen laba dikaitkan dengan moral atau etika. Apabila tindakan manajemen melakukan manajemen laba tidak akan menyesatkan pemakaian laporan keuangan. Apabila karena laba merupakan komponen penting yang dipantau para pemakaian laporan keuangan. Ditunjukkan dari legalitas. Tidak ada yang dianggar karena pemilikan metode akuntansi tidak melanggar standar akuntansi yang berkaitan di samping merupakan tidaknya manajemen laba dapat dilihat dari sudut pandang pencapaian keseimbangan antara kepentingan individu atau manajer dengan kewajiban terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Yang dimaksud dengan stakeholder adalah pemegang saham, karyawan, pelanggan atau pemasok, kreditur, dan investor. Penilaian tersebut hanya dapat dilakukan kalau manajemen melakukan secara sadar, artinya menyadari implikasi jangka panjang yang ditimbulkan. Tekanan persaingan untuk menghasilkan laba yang tinggi bisa menyebabkan perilaku tidak etis. Baik, adapun contohnya yaitu pada saat ada pemeriksaan maka manajemen akan bersikap baik, sedang pada saat tanpa ada pemeriksaan maka manajemen lebih bersikap negatif atau kurang. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon lebih dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif. Saya dari kelompok 5 akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu bagian manajemen laba atau yang biasa disebut dengan rule based dan prinsip based. Dampak adopsi dari IFRS menyebabkan standar akuntansi keuangan atau biasa disebut dengan SAK mengalami beberapa perubahan, seperti bersifat prinsipal based yang banyak menggunakan nilai wajar, memerlukan professional judgment dan pengungkapan yang lebih banyak. Perubahan PSAK dari yang berbasis aturan menjadi berbasis prinsip based menimbulkan beberapa perbedaan mendasar pada perlakuan akuntansi. Menurut Securities and Exchange Commission, karakteristik utama standar berbasis aturan adalah adanya batasan yang jelas yang mengarah pada petunjuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang sangat rinci. Standar dengan prinsip based tidak memberikan ketentuan yang spesifik, tetapi menekankan pada sejumlah penilaian yang harus dapat dipertanggungjawabkan atau lebih dikenal dengan professional judgment. Skyper pada tahun 2003 berpendapat bahwa kurangnya spesifikasi
Modifikasi pada suatu standar dapat menimbulkan volatilitas terhadap angka-angka akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Standar akuntansi dengan principle base menyebabkan suatu penilaian secara tidak konsisten, sehingga memungkinkan lebih besarnya peluang untuk melakukan manajemen laba. Perbedaan antara berbasis standar dan berbasis prinsip diduga menyebabkan adanya perubahan kualitas laba. Saya kira itu penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.